Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda dan ananda soleh dan solehah? Semoga baik dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo angkat kedua tangannya, kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini semangat. Tahukah Ananda, kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, dan sumber energi di tema 4B di buku Mozaik ya. Nah, materinya ada bahasa Indonesia dan IPA. Apa itu gagasan pokok? Ada yang tahu? Ternyata gagasan pokok itu banyak macam ya. Sebutannya tuh banyak macam. Ada disebut dengan gagasan utama atau ide pokok, yang merupakan inti pembahasan yang letaknya itu bisa di awal atau deduktif, di akhir induktif dan campuran deduktif dan induktif. Sekarang, bagaimana ya cara mencari gagasan pokok? Nah, di sini Ibu akan terangkan tentang pola ABC ya, terdiri dari paragraf. Paragraf yang mana itu ada gagasan pokoknya ya, per paragraf. Ada di awal, ada di belakang atau di akhir, dan campuran. Biasanya untuk awal itu berada di awal paragraf. Syaratnya ada repetisi, pengulangan kata ulang, rujukan kata hubung ini itu tersebut, dan kata ganti dianya mereka. Biasanya ini kita cek ada di paragraf ya, terdapat pada di kalimat kedua. Nanti kita cek bareng-bareng. Nah, ini untuk syarat deduktif. Sedangkan untuk belakang atau induktif itu berada di akhir ya. Misalnya di akhir kalimat ya, di akhir kalimat pada paragraf itu ada kata-kata kesimpulan. Oleh karena itu, oleh sebab itu, dan demikian. Atau karena misalnya, jadi akan ya. Intinya di kalimat terakhir itu ada kata kesimpulan. Lalu ada campuran. Campuran ini gabungan dari deduktif dan induktif, atau gabungan dari awal, akhir, atau belakang. Biasanya dia beradanya itu nggak nentu ya. Dia bisa berada di awal, bisa berada di tengah kalimat, atau bahkan di belakang kalimat. Nah, syaratnya ini kita temukan di kalimat kedua ya. Di kalimat kedua ini syarat dari deduktif ya. Sama juga seperti syarat induktif, jadi sama-sama dilihat pada kalimat keduanya. Kalau kalimat keduanya yang pertama, misalnya terdapat syarat 3 syarat ini, berarti dia deduktif. Tetapi misalnya belakang, kita lihat di kalimat kedua, oh ternyata nggak ada kalimat pertamanya ya, tidak ada kalimat deduktifnya ya. Kita lihat di kalimat keduanya, itu tidak ada kata yang sama, berarti dia bukan deduktif, tapi melainkan induktif. Lihat di syarat yang terakhir juga bahwa ada si kesimpulannya. Nah, kalau seandainya ya pada suatu paragraf kalian lihat di kalimat keduanya, dia ada syarat ketiga ini, atau ada kata pengulangan atau kata yang sama. Misalnya di kalimat pertama ada aku, di kalimat kedua ada aku juga. Nah, itu kan kata yang sama, itu masuk ke deduktif. Nah, cek lagi di kalimat belakangnya, kalau seandainya ada kesimpulan, berarti udah fix ini merupakan campuran ya. Jadi itu perpaduan antara deduktif dan induktif. Ini contohnya. Oke, sebentar Ibu ambil pena dulu. Katanya tadi kita cek di kalimat kedua. Yang mana kalimat kedua? Ini ya kalimat kedua. Berawal dari matahari, berakhir dengan bumi. Ini kalimat kedua. Kalimat pertama yang mana? Dari sumber energi sampai matahari. Kita perhatikan bahwa dari awal aja dia udah mengatakan ada matahari.
ya. Di kalimat kedua ada matahari, kita cek di kalimat pertama ternyata ada matahari, ya. Ini udah pasti deduktif, berada di awal, ya. Lanjut di paragraf kedua, kita baca kalimat keduanya. Dengan bantuan cahaya matahari. Oh, ternyata udah ada cahaya matahari, ya. Di kalimat pertamanya juga ada cahaya matahari, berarti ini deduktif. Dan kita cek paragraf ketiga. Selain cahaya, ini kalimat pertama, kita langsung cek ke kalimat kedua. Bumi menjadi hangat dan sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Ternyata ada kata kehidupan. Di kalimat kedua ada kata kehidupan, dan di kalimat pertama itu ada kata kehidupan. Berarti ini udah pasti deduktif, ya. Dan yang paragraf keempat itu kita cek di kalimat kedua. Tanpa matahari tidak ada sumber energi bagi manusia, hewan, dan tumbuhan untuk hidup. Ada kata matahari di kalimat kedua, sama dengan kalimat pertama ada kata matahari juga. Oke, ini udah dipastikan kalimat deduktif, ya. Paham? Nah, untuk saat ini kita masih belajar di kalimat deduktif. Artinya selalu cek di kalimat kedua apakah ada kata yang sama di kalimat pertama, ya. Oke, kalau belum paham bisa diulang lagi atau bisa tanya sama ibu. Sudah ada tabel paragraf gagasan pokok, gagasan pendukung, ya. Kalian bisa baca dengan seksama, ya, atau bisa kalian tulis jawabannya, ada ini di halaman 3. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat matahari bagi tumbuhan. Ini adalah merupakan proses fotosintesis, ya. Fotosintesis itu letaknya ada di daun. Letaknya ada di daun. Jadi ini merupakan proses di mana terjadinya suatu kelangsungan hidup tumbuhan untuk tetap bertahan hidup dengan mengolah atau menciptakan makanannya sendiri. Karena fotosintesis ini terjadi di daun, kita perhatikan bahwa dari sinar matahari, ya, lalu karbon dioksida yang ada di udara masuk ke stomata yang ada di daun, ya. Karbon dioksidanya masuk stomata dari daun. Oke, perhatikan ini manfaat matahari bagi tumbuhan. Proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Yaitu makanan menciptakan makanannya sendiri. Biasanya proses ini terdapat pada daun yang hijau. Nah, di dalam daun ini terjadi suatu karbon dioksida yang mana di udara ini masuk ke daun, ya, karena ada bantuan dari proses matahari, jadilah karbon dioksida. Hasilnya itu turun ke tanah. Nah, ini tanah menyerap glukosa, oksigen, air, lalu dilepaskan melalui oksigen yang dihasilkan dari tumbuhan yang kemudian dilepaskan melalui stomata. Oksigen inilah yang dapat kita hirup bagi makhluk hidup lainnya. Misalnya salah satunya manusia, untuk hewan herbivora, omnivora. Bermanfaat banget buat sumber makanan. Oke.
Apa sih yang terjadi jika tumbuhan tidak berfotosintesis? Maka rantai makanan akan terganggu. Seperti itu ya. Lanjut, manfaat matahari untuk menerangi bumi. Terjadinya siklus perputaran air berperan proses fotosintesis ya, yang kita jelaskan tadi. Lanjut ke sumber energi pada panel surya, berperan dalam proses terjadinya awan atau hujan ya, dan membuat terjadinya siang dan malam. Itu manfaatnya dari matahari. Apa sih peran penting matahari? Pertama, sebagai sumber energi pembangkit listrik, membantu pembentukan vitamin D ya. Lalu membantu proses fotosintesis ya, membantu proses pembuatan garam. Ada pemuaian juga di sini. Pemuaian itu karena bantuan dari matahari. Lalu untuk mengeringkan pakaian atau benda yang basah, misalnya kerupuk juga bisa, ikan asin juga bisa ya. Nah, matahari inilah yang menghasilkan energi panas dan energi cahaya untuk semuanya. Sebelum menutup pembelajaran, ayo angkat kedua tangannya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba walhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.